Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Galatia pasal yang pertama ayat 10 sampai yang ke-24. Judul renungan kita pada hari ini adalah ingin terkenal. Siapa mengenal Musa saat dirinya mengembalakan ternak milik mertuanya di padang Midian? Atau pemuda Daud tak kala dirinya menjaga kawanan domba ayahnya di padang Efrata? Atau Yusuf ketika dirinya mendekam ke penjara Mesir? Atau Elia manakala di tepian sungai Kerit hanya bergaul dengan burung gagak? Tak banyak. Namun harus diakui, keadaan tidak dikenal adalah salah satu cara Tuhan melengkapi hamba-hambanya dengan karakter yang rendah hati. Siapa yang tidak kenal Rasul Paulus? Teroris penganiaya jemaat Kristen itu bertobat. Lalu dipakai Tuhan menjadi penginjil mancanegara pertama yang menembus daratan Eropa. Namanya berkibar jajar dengan 12 Rasul Yesus. Namun, hal itu tidak terjadi segera sudah pertobatannya. Tuhan lebih dulu mengasingkannya ke tanah Arab selama 3 tahun, ayat 17 sampai ke 18. Tuhan sengaja menempatkannya di kesunyian, tak dikenal banyak orang. Kenapa? Supaya dia mengenal Tuhan juga dirinya dan panggilannya dengan lebih bening dan dalam. Supaya pertama-tama dia belajar untuk mencari kesukaan Allah, bukan ambisi manusia. Banyak orang ingin terkenal, tetapi sedikit yang sadar bahwa menjadi terkenal membutuhkan kualitas karakter yang menopang, salah satunya ialah kerendahan hati. Tanpanya, popularitas dengan mudah akan menjatuhkannya. Maka bersabarlah ketika diri kita berada di masa sunyi tak dikenal. Hanya pemain cadangan, kerja di belakang layar, tak banyak yang kenal apalagi menghargai karya kita. Anggaplah itu sebagai sekolah kerendahan hati yang harus dilampaui sebelum kita betul-betul sanggup memikul peran berikut yang Tuhan percayakan kepada kita. Bersikap sabar di masa tak dikenal menolong kita tetap sadar ketika sudah menjadi terkenal. Apakah memungkinkan menyenangkan Tuhan sekaligus juga menyenangkan manusia? Ataukah keduanya harus berseberangan? Maksudnya ketika menyenangkan Tuhan pasti mendukakan manusia, atau sebaliknya, ketika mendukakan Tuhan pasti menyenangkan manusia. Bagaimana hubungan kedua hal ini? Oke, kita akan membahasnya di dalam Galatia pasal yang pertama ayat 10 sampai ke 24. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah, dan berusaha membinasakannya. Dan dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Saudara, mari kita lihat ayat 10 ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jadi di sini Paulus mengontraskan kesukaan manusia itu beda dengan kesukaan Allah. Saudara tahu ya, yang disukai manusia itu apa ya?
ada 3 kata yang paling klasik ya. Ada harta, tahta, dan wanita atau pria. Adalah sangat nyaman sekali secara manusia. Kalau manusia memiliki ketiga hal itu, ada kekuasaan, ada pasangan yang membawa kita kepada kebahagiaan, ada harta kekayaan yang luar biasa melimpah. Itu yang disukai manusia, bukan? Tetapi terkadang, hal yang disukai Tuhan bukan seperti itu. Seringkali kita tertipu dengan kebahagiaan semu yang bisa diberikan oleh dunia ini. Nah, sebagai gambaran ya, saya akan cerita film Netflix yang judulnya Intrusion, gitu ya. Intrusion itu artinya gangguan. Nah, ada seorang pria ya, yang di sebelah kiri itu namanya Henry. Menikah dengan seorang American Indian yang bernama Mira, gitu ya. Nah, kedua pasangan ini sangat harmonis dan memiliki rumah yang sangat besar sekali di sini, gitu ya. Dan suatu saat, ternyata rumah ini dimasuki maling ini ya. Gitu. Jadi setelah kedua orang ini pulang, gitu ya. Dia lihat rumahnya itu acak-acakan enggak karu-karuan. Ada malingnya gitu. Nah, keesok harinya mereka lapor ke polisi. Dan ketika lapor ke polisi, diperiksa begini gitu, ya biasa lah ya buat administrasi laporan. Tapi malam berikutnya, sang istri itu mendengar ada suara-suara aneh. Dan kemudian listriknya tiba-tiba padam. Dan kemudian sang istri, Mira ini, meminta Henry untuk melakukan pengecekan. Kenapa kok listriknya padam? Apa ada generator yang bisa dinyalakan atau gimana gitu ya? Nah, ketika Henry turun, mendapati daripada, kok dipotong kabelnya nih, gitu. Kabelnya ini dipotong ternyata. Waduh, berarti ini ada intruder. Berarti ini ada yang penyusup ini. Langsung dia balik lagi ke rumah karena kelistrikannya itu ada di daerah sini ya, kayak semacam ada di halaman gitu ya. Tidak ada di dalam rumahnya. Jadi dia agak berjalan sedikit. Kemudian dia lihat istrinya sudah diikat. Dan kemudian dia membebaskan istrinya. Dan ada adegan ini. Ada seorang yang mengendap-endap di rumahnya. Dan kemudian ternyata Henry ini menyimpan pistol yang diletakkan di taman di rumahnya tanpa sepengetahuan daripada istrinya. Dan singkat cerita, Henry ini bisa lolos dan menghabisi daripada orang yang menyusup di rumahnya ini. Dan ini tidak cuma 1 orang ya. Itu adalah 4 orang. Nah, ada tembak-tembakan dan lain sebagainya. Dan yang tinggal 1 orang yang sekarat. Nah, kemudian seperti biasa, dilaporkan lagi peristiwa ini ada intruder, ada yang mengganggu, dan ketika diidentifikasikan mayat-mayat ini, uniknya mereka semuanya adalah satu keluarga yang bernama Com, gitu ya, keluarga-keluarga yang bernama Com. Nah, kok ini aneh sekali ya? Ada keluarga, satu keluarga tiba-tiba mau seolah-olah mencari sesuatu di rumah ini. Dan yang terjadi adalah tidak ada satu pun barang yang hilang. Ini aneh bukan? Nah, suatu saat sang suami ini pulang ke rumah. Dan si istri menyambutnya dengan wajah cemberut gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa sang suami ini menyembunyikan sesuatu dari dirinya, yaitu memiliki pistol tapi tidak bilang ke dia. Kemudian ada perdebatan tentang masalah pistol dan lain sebagainya, dan akhirnya suaminya mengalah. Oke, saya tidak akan nyimpen pistol dan lain sebagainya. Kemudian dia mau izin keluar sebentar, gitu ya. Singkat cerita, keluar katanya mau belanja, karena mereka ada mengadakan pesta untuk orang-orang yang ada di kantornya, gitu ya. Sang istri kemudian mengetahui, ternyata ini ketinggalan dompetnya yang sang pria ini.
Dan kemudian sang istri ini kemudian naik mobil mau menyusul daripada sang suami. Nah, ketika sang suaminya ini pergi, ini kan rumahnya itu agak terpencil ya. Jadi jauh, agak menuju ke downtown kota itu agak jauh. Yang terjadi adalah, itu apa tuh namanya? Tiba-tiba kok belok ke rumah sakit. Tuh, kok ke rumah sakit? Nah, ketika mencoba diikuti, sang istrinya mengalami kecelakaan kecil, tapi nggak sampai dia terluka. Sehingga dia nggak bisa ke rumah sakit itu. Dan keesok harinya dikabarkan bahwa tadi empat orang ini, yang salah satunya masih hidup dan sekarat di rumah sakit itu, dikabarkan tiba-tiba meninggal. Dan sang istri mulai curiga. Ini kemarin suamiku ke rumah sakit. Terus tiba-tiba orangnya meninggal. What's wrong? Nah, ternyata, saudara-saudara, sang istri ini kagetnya luar biasa. Karena sang suami ini tidak seperti yang dia pikirkan. Selama ini dia mungkin berpikir, dengan adanya rumah mewah, ada kebahagiaan yang dia peroleh ketika bersama dengan Henry. Tapi ternyata Mira salah mengerti. Nah, salah mengertinya seperti apa? Nah, itu nanti spoiler kalau saya ceritakan di sini. Saudara lihat saja di Netflix, gitu ya. Intrusion. Oke, kita lanjut di sini ya. Di sini dikatakan bahwa Injil yang diberitakan Paulus itu bukanlah Injil manusia. Paulus bukan menerimanya dari manusia. Maksudnya apa? Jadi, Injil itu kan artinya kabar baik ya. Bukan Injil manusia, artinya adalah bukan kabar baik yang datang dari manusia. Karena kalau berasal dari manusia, pasti tidak bisa menyelesaikan persoalan manusia yang terbesar dalam hidup ini, yaitu dosa. Kabar baik pasti bukan dari manusia. Karena tidak mungkin sesama makhluk yang terbatas. Sesama makhluk yang terbatas. Bisa memberikan solusi yang atasnya kedua belah pihak itu terikat, yaitu dosa. Ilustrasinya beginilah. Sesama orang yang tercebur lumpur yang bisa menyedot orang ke bawah, tidak mungkin bisa saling memberikan pertolongan untuk keluar dari lumpur. Masuk akal ya? Untuk supaya orang itu bisa keluar daripada lumpur, maka harus ada pihak eksternal atau manusia lain yang mengangkat tangannya atau menarik tangannya itu keluar, membuat korban-korban yang tersedot di lumpur ini keluar daripada lumpur itu. Kalau sama-sama di lumpurnya, tidak mungkin bisa keluar. Artinya, sesama manusia yang berdosa tidak mungkin bisa memberikan jalan keluar kepada orang yang berdosa. Jadi yang bisa memberikan jalan keluar itu adalah pribadi yang tidak berdosa, yaitu Kristus Yesus. Paulus menerimanya bukan dari manusia, sehingga tidak ada alasan bagi Paulus untuk memegahkan diri. Inilah sebabnya pemberita Injil itu harus tetap rendah hati dan tidak boleh sombong. Nah, ini hidup di dalam selubung keagamaan. Saudara kalau lihat ya, dalam agamanya terdahulu, Paulus tuh merasa benar ketika melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia, terutama yang dianggap menista agamanya. Jadi pembunuhan atas nama agama itu legal bagi Paulus. Bahkan disebutnya, tanpa batas aku menganiaya jemaat. Berarti ini terus-terusan, yang dianiaya itu tak terhitung mengatasnamakan agama. Ada berapa banyak kegiatan, aktivitas di dunia ini yang mengatasnamakan agama dan berbuat kekerasan dan merasa diri benar terhadap kekerasan yang dilakukan tersebut. Ada berapa banyak? Banyak sekali. Dari zaman dulu sampai sekarang. What's wrong? Ada yang salah dalam memahami agama tersebut, bukan? Secara pengetahuan agama pun, Paulus itu tidak main-main di kalangan pemuda yang seusianya. Karena di ayat 14 dikatanya, di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Jadi Paulus tidak main-main loh di kalangan pemuda yang usianya. Bahkan secara praktek keagamaan, Paulus juga melakukan dengan sungguh-sungguh.
Saudara, perhatikan ayat 14 yang bagian B. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi apalah artinya seorang yang sungguh-sungguh hidup dalam selubung keagamaan, tetapi dirinya tidak mengenal Kristus dan masih hidup di dalam dosa. Jadi, tidak ada gunanya kan? Jadi seseorang yang kehidupan keagamaannya mungkin patut diancungi jempol. Tetapi jikalau Kristus tidak berdiam di dalam hatinya, maka engkau tetap masuk neraka. Ayat 15 dan 16, dasar doktrin pilihan. Nah, Allah memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Sini jelas ya, dalam ayat 15. Dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi pilihan Allah dilakukan sejak sebelum dunia dijadikan. Kalau ditanya kapan Allah itu memilih, sejak sebelum dunia dijadikan. Bukan pada saat kita menjalani kehidupan ini, bukan. Terus karena berkelakuan baik, maka atas dasar itu Tuhan memilih kita. Jadi Tuhan itu milih bukan karena gini ya. Oh, nanti Tuhan itu tahu, kalau misalkan Hadi ini berbuat baik terus, maka karena Hadi ini berbuat baik terus, maka Tuhan ini akan pilih Hadi. Bukan seperti itu. Karena kalau Allah memilih manusia berdasarkan Allah itu tahu kalau manusia itu baik, berarti itu adalah keselamatan bukan karena anugerah, tetapi keselamatan berdasarkan perbuatan baik. Padahal firman Tuhan jelas mengajarkan bahwa iman Kristen itu adalah keselamatan karena iman di dalam Kristus Yesus, bukan berdasarkan perbuatan baik. Nah, untuk mendukung ayat ini, statement ini, di Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita, kapan? Sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus. Bukan karena kita kudus loh ya. Tapi supaya kita kudus. Jadi kalau Allah memilih kita, karena mengetahui apa yang kita perbuat, berarti harusnya bunyi ayatnya. Karena kita kudus dan tidak bercacat, sebab itu Tuhan pilih kita. Tetapi ini tidak seperti itu, dan itu tidak memungkinkan. Karena Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum keberadaan kita. Dan ketika Allah memilih kita, tujuannya adalah supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi pemilihannya mendahului daripada status kekudusan dan ketidakbercacatan kita di hadapannya. Tidak setiap orang itu dipilih Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia-Nya, Dia memilih kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan apa? Kasih karunia-Nya. Jadi manggil itu dasarnya itu maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Kapan? Sebelum permulaan zaman. Jadi jelas di sini ya, dasar-dasar doktrin pilihan Allah ini jelas. Dalam Yohanes 15:16, dalam Efesus 1 ayat 4, di dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Mari kita lanjut. Jadi Paulus ini melakukan pelayanan sebelum kunjungan ke Yerusalem. Dia 3 tahun di tanah Arab. Paulus melakukan penginjilan langsung ya, ke Arab, ke Damsyik. Damsyik ini berarti ke daerah Syria. Jauh loh ya, Arab ke Syria ini jauh ya. Terus keberadaan Paulus dia diterima dengan baik oleh Kefas juga ketika Paulus sudah pergi ke Yerusalem. Yakobus saudara Yesus juga mulanya tidak memberikan diri untuk percaya pada Kristus, tapi akhirnya juga percaya kepada Kristus Yesus. Dan ini salah satu rasul yang dilihat oleh Paulus. Nah, saya mengutip daripada Yohanes ya, yang mengatakan, "Kau harus semakin berkurang, dia harus semakin bertambah." Saudara Paulus ya, lebih dikenal bukan karena wajahnya, tetapi lebih dikenal karena pertobatannya. Bagaimana dia bertemu dengan Kristus dan semangatnya yang berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Perubahan hidup Paulus tidak bisa lepas dari karya Kristus dalam hidupnya. Ini yang menjadi inti daripada pelayanannya. Ini yang dia saksikan kepada orang-orang
supaya orang-orang juga mengalami pengalaman yang serupa dengan dia, yaitu dijamah oleh Kristus dan dibebaskan, diubahkan dari keberdosaannya. Akhir kata, siapa yang dimuliakan dari pelayanan seorang Paulus? Dan mereka, orang-orang yang dilayani itu, Paulus, itu memuliakan Allah. Saudara, Tuhan adalah pribadi yang pantas mendapatkan kemuliaan. Bukan Paulus, bukan juga para rasul, bukan juga kita semua. Bukan. Yang perlu mendapatkan kemuliaan dan sanjungan yang tinggi, itu adalah Kristus, Tuhan kita. Jika Anda merasa berjasa terhadap pelayanan yang telah dilakukan, maka berhati-hatilah supaya Anda tidak jatuh dalam dosa kesombongan dan mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, tadi kan sudah dibahas masalah dosa kesombongan ya. Jadi kalau keselamatan yang kita terima itu adalah anugerah, pemberian, kira-kira adakah hal yang patut disombongkan dari seorang yang tidak layak menerima keselamatan, tapi toh akhirnya Tuhan mengaruniakannya? Adakah yang patut dibanggakan dari kondisi manusia itu sehingga manusia itu menjadi sombong? Tidak ada, bukan? Sehingga manusia itu memiliki rasa malu karena dirinya itu tidak layak. Tetapi Tuhan melayakkan dan memiliki rasa bersyukur luar biasa. Malu terhadap dosa-dosanya dan bersyukur luar biasa karena Tuhan telah menyelamatkan dia. Yang seharusnya masuk neraka, diselamatkan menjadi warga kerajaan surga. Saudara, sudahkah Anda percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jikalau belum, berdoalah kepada Tuhan, percayalah, terimalah Yesus dalam hatimu, maka Dia akan menyelamatkan nyawamu. Tuhan Yesus memberkati.